Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anak ibu yang pintar dan hebat. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kemudahan dan kelancaran kita dalam belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada hari ini, Rabu 27 Januari 2021, pembelajaran kita adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan muatan matematika KD 3.3. Untuk muatan pertama, bahasa Indonesia KD 3.8. Merinci ungkapan ajakan dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Pada pembelajaran terdahulu, kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan ungkapan rasa sayang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menuliskan ungkapan ajakan. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu ungkapan ajakan? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Nah, baiklah anak-anak, untuk mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama tentang ungkapan atau kalimat ajakan. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menyebutkan kata ajakan dengan tepat secara lisan dan tulisan. Siswa dapat menuliskan ungkapan ajakan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu mengajak temanmu untuk bermain? Pernah tidak? Tentunya kalian pernah, bukan? Nah, untuk mengajak orang lain atau teman, kita harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Dalam kalimat ajakan, dapat menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Jadi, untuk mengajak orang atau teman, ada 3 kata ajakan yang sering digunakan. 1, ayo. 2, mari, dan 3, yuk. Mari kita lihat buku tematik halaman 110, pembelajaran 2. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu, Dayu melompati setiap kotak. Rupanya, Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Bagaimanakah kalimat ajakan yang tepat untuk mengajak teman-temanmu bermain engklek? Ya, kalian bisa membuat kalimat ajakan kepada temanmu untuk bermain engklek. Gunakan kata ajakan yang ibu sebutkan tadi. Ayo, siapa yang bisa anak-anak? Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, baiklah, ibu berikan contohnya. Kita gunakan kata yang telah ibu sebutkan tadi. Kata mari, ayo, dan yuk. Pertama, mari kita bermain engklek. Kedua,
Ayo kita bermain engklek bersama-sama. Yang ketiga, yuk kita main engklek. Nah, itu adalah contoh ungkapan ajakan. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kalian buat. Bagaimanakah anak-anak semua? Apakah kalian sudah paham dengan ungkapan ajakan? Coba kita lihat lagi halaman 111. Amati gambar. Pada gambar pertama, Udin mengajak Edo bermain bola. Contoh kalimat ajakannya adalah, ayo kita bermain bola, Edo. Kemudian gambar yang kedua, Siti mengajak Lani menanam pohon. Contoh kalimat ajakannya, kita menanam pohon yuk, atau yuk kita menanam pohon. Anak-anak ibu yang pintar dan hebat, kita sudah belajar tentang ungkapan ajakan. Supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, maka akan ibu beri tugas di rumah, yaitu LKS halaman 51. Ayo berlatih. Tuliskan kalimat ajakan yang tepat. Selamat mengerjakan. Muatan yang kedua, matematika KD 3.3. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu, adakah di rumahmu benda-benda yang bisa digunakan untuk bermain, berhitung? Tentu ada ya anak-anak. Contohnya, sedotan bisa kita pakai untuk berhitung. Stik es krim juga kita pakai untuk berhitung. Kelereng juga bisa, dan masih banyak benda-benda lainnya yang bisa digunakan untuk berhitung di rumah. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ibu sudah belajar tentang menghitung banyaknya benda-benda serta tentang puluhan dan satuan. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengurutkan kumpulan benda berdasarkan banyaknya anggotanya. Siswa dapat menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dalam membandingkan kumpulan benda. Mari kita lihat buku tematik halaman 119. Coba kita buka ya. Ayo mengamati. Pada gambar kita lihat dan perhatikan. A. Ada bilangan 37. Di sampingnya ada gambar balok-balok. Di dalam kotak ada kumpulan balok. Pada kotak pertama ada 3 baris kumpulan balok yang terdiri dari 10, 10, 10. Ini artinya 30 karena terdiri dari 30-an. Dan pada kotak satunya ada 7 balok, artinya 7 satuan. Jadi jumlahnya ada 37 balok. Kemudian yang B ada bilangan 23. Pada kotak pertama ada berapa baloknya anak-anak? Baloknya ada 2 baris per 10-10. Pintar anak-anak ibu. Artinya nilainya adalah 20-an. Kita perhatikan lagi pada kotak satunya ada berapa baloknya anak-anak? Iya, baloknya ada 3, berarti 3 satuan. Jadi jumlahnya 23 balok.
Mari kita bandingkan antara bilangan 37 dan 23. Untuk membandingkannya, banyak benda atau kumpulan benda tersebut, kita dapat menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Dari bilangan 37 dan 23, kita lihat manakah puluhannya yang lebih banyak. Ternyata bilangan 37 puluhannya ada 3, sedangkan 23 puluhannya ada 2. Jadi kesimpulannya 37 balok lebih banyak dari 23 balok. Kita lihat lagi halaman 120. Ayo berlatih. Bandingkanlah. Hitung banyak balok di bawah ini. Bandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Dari gambar balok pertama, kita lihat puluhannya ada 2. Tuh. Dan satuannya ada 4. Jumlahnya menjadi 24. Pada gambar sampingnya, puluhannya ada 2, satuannya ada 7. Jumlahnya menjadi 27. Untuk membandingkan 24 balok dan 27 balok, kita menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Ternyata kita lihat puluhannya sama. Yang beda adalah satuannya. Nah, 24 satuannya adalah 4. 27 satuannya adalah 7. Karena 24 satuannya lebih sedikit, maka 24 lebih sedikit dari 27 balok. Nah, sampai di sini anak-anak mengerti apa tidak dengan penjelasan ibu? Nah, sekarang perhatikan lagi gambar berikutnya. Di sana anak-anak lihat ada berapa puluhannya? Iya, puluhannya ada 3. Betul. Terus perhatikan satuannya ada berapa? Satuannya ada 6. Pintar anak-anak ibu. Jadi itu jumlahnya adalah 36 balok. Kemudian gambar sampingnya puluhannya ada berapa? Ada 2. Benar. Satuannya ada 3, betul. Jumlahnya jadi 23. Nah, mari kita bandingkan lagi antara bilangan 36 dan 23. Apakah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak? Coba, siapa yang bisa? Ada tidak yang bisa anak-anak ibu? Ternyata 36 balok dengan 23 balok. Kalau kita bandingkan adalah lebih banyak. Benar anak-anak? Tepuk tangan semuanya. Anak-anak ibu memang hebat dan pintar. Karena apa? Kenapa jadi lebih banyak? Karena puluhannya yang di depan lebih banyak dari puluhan yang di belakang. Maksudnya 36 balok lebih banyak daripada 23 balok. Balok bilangan 36 puluhannya 3, sedangkan di bilangan 23 puluhannya ada 2. Untuk lebih semangat lagi membandingkan dan mengurutkan kumpulan bendanya, nanti tugas anak-anak di rumah kerjakan halaman 121 dan 122. Kalian boleh bertanya pada ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah. Nah,
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, seperti biasa, perbanyaklah berdoa. Pakailah maskermu, cucilah tanganmu, dan jangan lupa jaga jarak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.